puasa itu bisa menjadi perisai. Lihat pelan-pelan sini ya. Ini rumus Nabi. Jadi orang yang sukses puasanya, benar puasanya, maka kesuksesannya bisa dilihat. Satu, bila dia benar menunaikan puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka puasa yang dilakukan itu akan melahirkan perisai pada dirinya. Ada dua jenis perisai dalam bahasa Arab. Yang pertama disebut dengan ridaun. Perisai yang tampak, yang kelihatan. Dalam perperangan, ya, di masa lalu, kolosal, kalau berperang kan suka ada perisainya ya. Satu pegang pedang, yang satu lagi perisai. Ya. Kemudian ada zirah, baju besi, ya, perisai. Ya. Setiap perisai yang tampak, yang kelihatan, itu disebut dengan rida. Ya. Jadi ada ridha, ada rida. Ya. Jadi kalau ada anak diberi nama dengan ridha, artinya seseorang yang diberikan ridha oleh Allah. Ya. Tapi kalau rida menjadi perisai, perisai dalam kehidupan. Tapi kalau junnah, itu perisai yang tak nampak, nggak kelihatan, nggak kelihatan, tidak tampak. Lihat rumus ini, rumus cepatnya. Setiap huruf yang diawali dengan huruf jim, kemudian huruf nun, itu umumnya berarti sesuatu yang tidak tampak. Contoh, kalimat yang sama cuma beda cara bacanya saja. Kalau Arab kan nggak ada harokatnya. Lihat sini, ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Jinnah, jinnatun, kemudian jannatun. Tulisannya sama, harokat awalnya yang beda. Satu junnah, kedua jinnah, ketiga jannah. Ini ada di Quran, ada di Quran. Semuanya nggak nampak. Junnatun, perisai yang tidak tampak. Nanti kita tafsirkan. Jinnatun, jamak dari jin. Minal jinnati wan nas. Jin kelihatan tidak? Tidak, karena itu disebut jin, sesuatu yang tidak tampak. Jinnah itu jamaknya. Jannah itu surga di akhirat. Kelihatan nggak sekarang? Tidak, karena belum tampak, disebut dengan jannah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Al-Baqarah ayat 214. Ali Imran ayat 142. Jannah, belum tampak. Sekarang perhatikan. Orang-orang yang benar puasanya, maka puasa itu akan melahirkan perisai dalam dirinya. Maksudnya, maaf, kalau perisai yang tampak ini mencegah dari sesuatu yang membuat kita bisa celaka, buruk secara fisikal. Ada orang melukai karena kena perisai kita, nggak tembus langsung. Ya. Tidak melukai kita. Maka hati-hati. Melukai kepada hati dan jiwa kita itu lebih berbahaya dibandingkan dengan luka fisik. Sekali lagi, luka di hati itu lebih berbahaya dibandingkan dengan luka fisik. Antum tergores sedikit luka fisik gitu, berobat barangkali besok sembuh. Tapi luka hati itu belum tentu 1 minggu sembuh. Dan obatnya agak susah. Luka fisik yang sakit cuma fisik. Luka hati itu bisa sakit dalamnya, bisa menyebar keluar. Menyebar keluar, kepala bisa sakit, ya. Kemudian tangan bisa salah melakukan tindakan, kaki bisa salah melangkah. Contoh, kalau sakit kepala apa obatnya? Oke, Anda bisa cari obat, mau Oskadon, mau Panadol, cari ke warung, kemudian beli, sakit cuma di kepala. Kalaupun melambat, minum obat selesai. Saya mau tanya, itu penyakit fisik. Kalau iri hati, apa obatnya? Iri hati. Iri hati itu bahayanya, jangankan sakit di hati, itu nyebar ke semuanya. Dan yang paling hebat, yang punya persoalan orang lain, yang sakit kita. Ya. Tetangga beli kulkas yang heboh kita. Ya. Yang heboh kita itu, ya, Masya Allah, saking cemburuannya iri hatinya. Ya. Nggak cukup dengan penyakit di kita, pusing kepala. Ya. Mondar-mandir itu kaki, ditanya, kenapa sih mah? Itu Pak, tetangga kita punya kulkas baru. Sekarang nggak cukup sampai di situ, masih sempat juga bikin status. Masya Allah, kulkasnya baru ya. Nih, yang beli kulkas orang lain yang repot kita. Nah, itu masalah itu. Ya. Penyakit hati itu nanti obatnya cuma satu, itu disebut syifa. Ada di Quran surah 17 ayat 82. Itu syifa namanya. Ya. Lain waktu kita bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian, puasa itu di antara manfaatnya akan melahirkan rem dalam kehidupan kita, ada perisai. Jadi setiap ada penyakit yang akan menyerang hati kita, yang akan menanamkan penyakit, maka akan langsung dihambat. Nggak mempan. Ya. Ada orang bawa tombak nusuk fisik, karena ada perisai, tidak kena fisik. Ada setan datang membawa penyakit, menanamkan ke hati kita, ketika akan ditanamkan, karena punya perisai, mental balik lagi. Ya.
Nah, tugas setan itu diantaranya membawa penyakit hati. An-Nisa ayat 117 sampai 121. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Saya akan bisikan, berikan was-was ke dalam jiwa manusia untuk supaya tersesat mereka dalam kehidupannya, ditanamkan penyakit. Ya. Ada ria, ada sum'ah. Ria itu ingin kelihatan orang lain, sum'ah ingin didengar orang lain. Diberikan penyakit dendam, diberikan penyakit malas-malasan. Masya Allah, itu setan kerjaannya. Kemana diberikannya? Asy-Syams, Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10. Ditanamkan ke dalam bagian hati disebut dengan jiwa fujur. Ya. Kalau antum ikut kajian yang di Al-Azhar, saya terangkan dengan lebih detail ini. Wa nafsi wa ma sawwaha. Di dalam jiwa manusia diciptakan sempurna oleh Allah. Jiwa manusia diciptakan sempurna. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Kesempurnaan jiwa ini ditunjukkan dengan dua dorongan dalam jiwanya. Ya. Hati-hati, di dalam diri kita itu ada dua kecenderungan. Satu kecenderungan baik disebut dengan takwa. Terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Takwa. Karena itu kalau Bapak Ibu misal contoh gampangnya begini. Kalau dengar azan, kan suka ada bisikan di hati kita ya. Cepat sudah azan, sudah azan. Nah itu jiwa baik. Yang menunggangi malaikat. Malaikat terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Lawan dari takwa itu fujur. Fujur itu nama lainnya nafsu. Terulang sebanyak persis sama 115 kali dalam Al-Quran. Ya. Nah nafsu ini yang menunggangi setan. Setan terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Yang menunggangi setan. Karena itu jangan kaget. Saat adzan ada bisikan. Cepat, cepat, cepat. Selesai adzan, bisikan datang dari setan. Baru adzan, belum qomat. Bisa kita tunda. Ya. Setan datang menanamkan penyakit. Nah orang puasa, kalau berhasil puasanya, maka penyakit-penyakit yang datang dari setan, karena dia punya perisai, itu cepat mental. Tidak akan masuk ke dalam hatinya. Ada orang yang Masya Allah, maaf sekali lagi, maksiat itu ringan sekali. Ada proyek yang tidak jelas, tangannya ringan, tanda tangan. Yang penting dapat keuntungan. Ya, Masya Allah. Ada tayangan-tayangan yang tidak jelas, gampang nontonnya, matanya ringan melihatnya. Karena amalannya nggak banyak, setannya banyak. Ya, Masya Allah, ringan sekali. Tayangan yang tidak jelas gampang dilihat, gosip gampang didengar, ya, tangan ringan kemudian melakukan perbuatan buruk, ringan sekali. Orang puasa tidak. Orang puasa tidak. Karena dia punya rem dalam kehidupannya, begitu ada proyek dilihat dulu. Kalau bertentangan dengan hukum Allah, berat rasanya tangan, tanda tangan. Maaf, ini kayaknya ada yang tidak sesuai, simpan. Lihat acara TV, ada sesuatu yang tidak sesuai, walaupun cuma iklan, tayangan shampoo menampilkan aurat, gak mau lihat dia. Ya. Masya Allah. Kadang-kadang kan begitu Pak ya, maksiat tidak disadari itu. Tidak disadari, bukankah model-model itu menampilkan maksiat itu? Ya, mempertontonkan rambutnya, ya, mempertontonkan bagian auratnya. Iklannya bagus tentang shampoo, kualitas tingkat tinggi. Tapi antum disodori maksiat itu. Ya. Nah, orang-orang yang tinggi, tingkat pencegahannya, begitu melihat langsung pindah channel. Ah, ini bukan tontonan saya. Pindah. Lihat kepada yang lain. Nah, itu remnya kuat. Disebut dengan junnatun. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang punya rem kuat ini karena sering puasa, maka tidak akan ditembus oleh was-was. Siapa yang membawa was-was? Di antara jenis setan itu ada yang langsung memberikan was-was ke dalam diri kita. Namanya jin. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin alladzi yuwaswisu fi. Perhatikan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal. Kalau orang punya junnah, maka jinnah tidak akan bisa menembus. Saya ulang. Kalau orang punya jinnah tidak akan menembus. Setan datang bawa godaan jin. Jangan tahajud, sekarang ada final Liga Champion. Masya Allah. Langsung perisainya bilang, gak ada urusan, saya pengen tahajud. Jangan dulu ke masjid, paling ustadznya terlambat. Atau gak datang, ada keperluan. Gak, saya tidak ada urusan. Saya ingin datang lakukan karena Allah. Jinnah. Orang-orang yang punya perisai, mampu menghalau jinnah setan, maka besar peluangnya masuk jannah, surga. Karena itu muncul 3 kata. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Junnah perisainya, jinnah itu setannya. Kalau dia punya perisai, bebas dari godaan setan, maka mudah untuk masuk jannah ke dalam surga. Karena itulah ada satu golongan yang tidak bisa ditembus oleh setan dalam kehidupan. Persiapannya puasa. Itu ada di Al-Hijr. Al-Hijr itu benteng. Ada orang yang membentengi dirinya supaya tidak bisa ditembus setan. Quran surah ke-15 ayat ke-40. Saya sudah terangkan di awal pertemuan di sini. Bagaimana cara mendapatkan ini?
Karena ada orang-orang yang puasa, tapi tetap gak punya benteng. Puasa iya memang puasa, tapi syarat taraweh sempat-sempatnya datang gak bawa sendal, pulang bawa sendal orang lain. Padahal ibadah juga. Masya Allah. Jadi Ramadan tapi melakukan maksiat juga. Berarti ada yang salah dengan puasanya.